ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وعليه النشور. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan subuh menjelang pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu sekian kalinya lagi dalam daurah tahsin tahfiz SMIT Baitul Muslim. Dan salawat salam selalu kita limpahkan pada kedua sanak kita, pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang tegar di atas sunnahnya. Alhamdulillah, kembali lagi kita menyapa kawan-kawan yang berada di rumah untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kali ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini sama seperti yang tadi malam akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ramadan Habibi LCMA kepada Ustadz. Materi lanjutan Ustadz ya. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna sahla idza syi'ta sahla. Para pelajar SMIT Baitul Muslim Wajipara Lampung Timur yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, para asatiz dan ustadz dan ustadzah, para pembimbing, para guru yang semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pagi hari ini ke sesi yang kedua, penyampaian materi dalam daurah tahsin selama 2 pekan. Materi lanjutannya berupa kita lanjutkan nanti akan ilmu tajwid ya. Maaf, semalam sudah kita sampaikan apa itu ilmu tajwid. Nah, sesuai dengan yang ada di buku, kita akan melanjutkannya dengan hukum bacaan ya. Belum ya, kita lanjutkan ke hukum bacaan. Nanti diharapkan ada di antara pelajar yang di sini untuk membaca beberapa ayat ya. Beberapa ayat nanti kita coba koreksi bacaannya, kita perbaiki bacaannya. Dan mungkin yang di rumah juga bisa nelpon kalau memungkinkan Lewat voice chat Ustaz atau ya. Voice note gitu. Ya bisa Pakai voice note, dikirim pakai WA ke nomor siapa gitu. Oh ya. Bisa ke nomor saya atau ke nomor Ustadz Amru, nanti Ustadz Amru bisa sampaikan ke nomor saya gitu. Oh ya. Jadi yang di rumah juga bisa ikut interaktif gitu. Pelajar-pelajar semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar Al-Qur'an, pertanyaan mendasarnya, apakah itu Al-Qur'an? Kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Al-Munazzal, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Munazzalun ala Muhammad. Al-Manqulu ilaina bitawatur, yang dinukil secara tawatur atau mutawatir. Al-Muta'abbad bitilawatihi, membacanya mendapat pahala.
wal maktub fil masahif, dan tertulis di dalam mushaf. Kalamullah, tentunya kalamullah ini sangat banyak ya. Tapi Al-Quran itu kalamullah yang maktub fil masahif, yang ada tertulis di dalam mushaf, dalam Al-Quran. Kenapa tadi saya katakan kalamullah ini firman Allah atau perkataan Allah sangat banyak? Karena kalau kita lihat di dalam surat Al-Kahfi itu ada Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, surat Al-Kahfi kan. Sekiranya tinta lautan dijadikan tinta ya untuk menulis kalamullah, maka tidak akan mampu untuk menulisnya walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kau datangkan lautan yang serupa, tidak akan mampu untuk menulis kalamullah di situ. Artinya sebenarnya kalamullah di alam ini sangat banyak, namun yang kita pelajari ini kalamullah yang maktub fil masahif, yang tertulis di dalam mushaf, yang muta'abbad bitilawatihi. Ketika kita membaca mushaf Al-Quran ini, muta'abbad, mendapatkan pahala tilawatihi. Berapa pahalanya? Ada yang tahu? Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasan wal hasanatu bi'asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu satu huruf, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Allah, alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi ada 3 huruf di situ ketika melafazkan alif lam. Dan banyak sekali fadilah membaca Al-Quran, sampai nanti ketika kita sudah tidak ada, maksudnya tidak ada di dunia, sudah beralih ke akhirat, di surga, amin ya rabbal alamin. Yang diperintahkan oleh Allah nanti bukan puasa kalian, bayar zakat kalian, sholat kalian, tidak. Apa yang diperintah oleh Allah? Iqra warattil wartaqi. Itu nanti di akhirat seperti itu. Bacalah, dan bacalah dengan tartil, dan kuatkan bacaanmu sebagaimana dulu engkau membaca di dunia. Fa inna manzilatuka fi akhiri ayatin taqra. Karena manzilah atau derajat nanti kita di surga itu tergantung dari akhir bacaan yang kita baca. Jadi ibadah yang masih diperintahkan oleh Allah di akhirat itu nanti adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi sebenarnya ini amalan yang sangat besar, pahalanya banyak, dan fadilah di hadapan Allah atau di sisi Allah juga sangat agung. Maka mari kita mempunyai motivasi, dorongan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena kan Rasul juga menyuruh kita zayyinu Al-Quran, zayyinul Quran bisautikum, hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Maksudnya apa? Perbagus bacaan Al-Quran, perbagus bacaan Al-Quran, percantik bacaan Al-Quran kita. Begitu ya. Ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'asafratin kiramin bararah. Nanti Allah gandingkan atau Allah kumpulkan, Allah golongkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Maka itu tadi Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, yang kalau sering kita ulangi, sering kita baca, maka
Allah sangat senang melihatnya. Ya. Maka Allah tadi sediakan ganjaran dan derajat yang besar. Kemudian para murid-murid atau siswa-siswa semua, Al-Munazzal ala Muhammad, turun kepada Nabi Muhammad. Ini Al-Quran ini turun kepada kita melalui malaikat Jibril atau tidak? Melalui malaikat Jibril atau enggak? Kan ada wahyu ya, wahyu itu ya wahyu kan, Al-Quran ini kan wahyu ya, firman ya. Apakah semua wahyu atau yang Allah atau semua ayat yang ada dalam Al-Quran semuanya melalui perantara malaikat Jibril atau ada yang tidak melalui perantara malaikat Jibril? Gimana? Kalau tidak melalui perantara malaikat Jibril kan berarti lewat mimpi misalkan. Atau seperti Nabi Musa langsung berjumpa kepada Allah. Ini bagaimana? Saya bisa jawab nggak? Berarti lewat mimpi itu bukan dari Allah, bukan dari malaikat Jibril Ustaz ya? Kalau lewat mimpi tanpa perantara malaikat Jibril, ya kan? Atau langsung berjumpa dengan Allah, seperti Nabi Musa yang berjumpa dengan Allah di bukit Tursina. Apakah semua mushaf ayat Al-Quran ini semuanya melalui malaikat Jibril atau tadi? Ada bisa jawab nggak? Gimana? Nah, ini sangat mendasar pertanyaan seperti ini. Semua teman-teman harus tahu. Kalau ada yang menjawab bahwa semua lewat perantara malaikat Jibril? Enggak. Kalau misalkan ada ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah melalui mimpi, kira-kira dapat argumentasinya dapat dikuatkan nggak? Atau bisa dibantah nggak? Ini kan mimpi, bisa jadi mimpi bukan mimpi yang sodik ya, bukan mimpi yang benar, tapi ini mimpi diganggu oleh jin, oleh syaitan begitu ya? Maka jawabannya seluruh Al-Quran, ayat Al-Quran ini turun melalui malaikat Jibril. Ini semua dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nazzala bihi ruhul amin. Diturunkan kepada malaikat Jibril, ruhul amin. Disampaikan litakuna ala qalbika litakuna minal munzirin, dari malaikat Jibril, dari ruhul amin tadi kepada baru ke mana? Ala qalbika, dari malaikat Jibril itu ke hati Nabi Muhammad. Jadi jelas ya jawabannya ya. Jadi dari Allah Rabbul Alamin, kemudian Ruhul Amin, malaikat Jibril, kemudian barulah disampaikan kepada Rasulullah ke hati Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad membacakan kepada umatnya, kepada kita, pada para sahabat. Dibacakan Ustaz. Bacakannya dengan musyafahah dan juga talaki. Talaki itu kan berjumpa. Musyafahah memperhatikan mimik bacaan dan juga memperhatikan gerak-gerak mulut. Itu musyafahah. Talaki berjumpa dengan Rasulullah langsung. Itu metode pembelajaran Al-Quran Rasulullah kepada para sahabat. Musyafahah dan juga talaki. Gitu. Sehingga bacaan-bacaan yang diterima kepada para sahabat itu bacaan yang mirip bacaan Rasulullah. Bacaan Rasulullah, bacaan dari siapa? Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad juga dengan metode tersebut, talaki dan juga musyafahah.
begitu ya. Para sahabat Rasul mengajarkan kepada generasi berikutnya juga dengan metode seperti itu. Ya. Ada namanya Mu'adz bin Jabal, ini ahlu Qurra juga. Kemudian ada namanya Ubay bin Ka'ab Al-Madani, beliau juga ahli Qurra juga. Itu ya. Ibnu Mas'ud juga ahli Qurra juga. Kemudian Salim Maula Abu Hudzaifah itu juga ahlu Qurra. Artinya mereka ini yang paham dalam bacaan yang dijadikan oleh Rasulullah rujukan. Kalau engkau mau belajar Al-Quran maka rujuklah kepada nama-nama tadi. Nah, begitu. Gitu saja. Nah, selanjutnya ilmu tajwid ini mulai berkembang. Namun sebelum itu saya mau bertanya nih, kapan Al-Quran itu ditulis? Kalau tadi kan saya cerita Al-Quran itu Rasulullah mengajarkan dengan talaqi dan musyafahah kepada para sahabat. Yang mau saya tanyakan sekarang adalah kapan Al-Quran itu ditulis menjadi mushaf? Masa Utsman bin Affan. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Oke. Sekarang kita hitung ya. Abu Bakar itu masa ininya 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab itu masa pemerintahannya berapa? 35 tahun atau 30 tahun. Ya. Sekitar itu saja 30 tahun, 35 tahun. Setelah itu baru masa Utsman bin Affan. Artinya dalam kurun 35 tahun ada rentan antara Rasulullah dengan sahabat Utsman bin Affan. Ini rentannya panjang nggak? 35 tahun. Nah, ini kalau kita jawab Al-Quran ditulis masa Utsman bin Affan, orang-orang yang benci dengan Islam akan mengatakan, wih ini rentannya banyak sekali. Mungkin karena ada rentan yang panjang, ada ayat yang hilang, ada ayat yang ditambah, ada harokat yang berubah, ada kalimat yang diganti. Mungkin nggak? Menjadi celah bagi orang yang nggak suka dengan Islam untuk menyerang. Betul ya? Maka jawabannya bukan pada masa Utsman bin Affan. Jawabannya Al-Quran itu ditulis pada masa Rasulullah. Baru tahu ini Ustaz. Baru tahu ya? Baru tahu, Ustaz. Pada masa Rasulullah ada namanya sekretaris Rasulullah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itulah yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah, kemudian ditulis oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit melaporkan kepada Rasul, wahai Rasul, ini bacaan yang saya tulis. Jadi Zaid bin Sabit membacakan di hadapan Rasulullah. Kalau salah, maka Rasul akan menegur, wahai Zaid itu salah, betulkan. Begitu. Jadi Rasul langsung mengecek, ya, langsung mengecek apa yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Nah, jadilah satu mushaf, maka jadilah mushaf-mushaf yang atau tulisan-tulisan itu yang masih berbentuk kulit, berbentuk batu, betul kan? Berbentuk tulang. Kemudian setelah itu di masa Abu Bakar dikumpulkanlah serpihan-serpihan yang tadi itu, kemudian ditulis ulang dan menjadi satu mushaf. Di masa Abu Bakar. Abu Bakar. Setelah itu, setelah Abu Bakar meninggal, ke masa Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab barulah ke masa Utsman bin Affan dan baru digandakan. Begitu. Sudah dicatat? Ya. Maka mushaf itu, Al-Qur'an itu yang harus maktub fil masahif tadi, harus tertulis di dalam mushaf kita. Itu namanya Al-Qur'an.
Ada firman Allah yang lain, kalamullah yang lain namanya hadis qudsi. Itu Ustaz ya? Iya. Hadis qudsi itu kan kalamullah juga, akan tetapi tidak maktub fil masahif, tidak tertulis dalam mushaf. Betul nggak teman-teman? Hadis qudsi itu kan firman Allah ya. Iya. Maka kalau dalam kita baca redaksi hadis qudsi akan terbaca qala Allah berkata. Jadi an Rasulillah qala Allah. Dari Rasulullah mengatakan Allah berfirman, ya, seperti itu redaksi hadis qudsi. Nah, maka apa beda Al-Quran dengan yang lainnya? Al-Quran dibaca harus dengan tartil, harus sama dengan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul, Rasul kepada kepada para sahabat. Harus seperti itu. Itu aturannya kayak gitu. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau yang lain kita baca hadis qudsi tidak harus ada tajwidnya. Atau kita baca hadis nabawi yang lain juga tidak harus ada tajwidnya. Kita ngomong bahasa Arab dengan orang Arab juga nggak perlu pakai tajwid. Ya kan? Iya. Biasa saja. Maka untuk ilmu tajwid ini menjadi wajib bagi kita fardu ain untuk mengetahuinya. Untuk memperdalam namanya fardu kifayah. Maka kita lanjut kepada halaman pertama, yaitu ilmu tajwid ini. Kita akan mulai dengan hukum nun sakinah wa tanwin. Nah, sebelum lanjut, semalam kita belajar tema apa? Apa? Kesalahan dalam membaca Al-Quran, Ustaz. Belum ya? Belum. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan selama 2 pekan ini. Apa itu? Apa poinnya? Selama 2 pekan ini maka harus membaca Al-Quran dengan satu-satu, jangan gerombolan. Tempo yang ya. Terus yang kedua, suara lantang. Ketiga, memperhatikan panjang pendek. Itu ya, itu yang ringan dulu itu. Nah, suara lantang itu, kalau kemarin saya sudah mencontohkan bagaimana temponya jangan buru-buru ya, harus pelan ya. Untuk suara lantang ini kita harus bisa melafazkan bunyi a, i dan u. A, i, u, seperti itu. Karena kalau tidak memulai dari a, i, u, nanti semua huruf akan berubah. Contohnya harusnya dibaca ya menjadi yo, syayatin menjadi syayatin. Bisa enggak? Azizu azizu menjadi azizu. Suka nggak kayak gitu? Ya, maka ketika membaca a, harus dibaca a gitu ya. A, i, u. Baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada hukum nun sakinah wa tanwin. Ya. Bisa dilihat bukunya? Yang di rumah juga bisa dilihat. PDF-nya sudah dibagi, Ustaz? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Bisa lihat di layar kaca kalian. Bisa dilihat. Ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka akan
maka akan ada hukum bacaannya, yaitu izhar halqi, idgham bi gunna bila gunna, iqlab dan juga ikhfa hakiki. Ya. Nun mati dan tanwin. Kenapa dinamakan tanwin? Tanwin ini sebenarnya nun juga ya. Tanwin ini sebenarnya nun juga. Tanwin ini dari kata bahasa Arab. Nawwana yunawwinu tanwinan. Yang artinya tanwinan ini menjadikan dia nun. Nawwana yunawwinu tanwinan. Ya, contoh kan kalau apa? Aliman pakai tanwin fathah. Aliman. Kalau nggak pakai tanwin ujungnya nun juga nggak? Aliman. Mim dengan nun mati kan? Nah, artinya tanwin itu hanya untuk menyingkat, menyingkat tulisan yang tadinya ditambah nun sehingga dirubah menjadi tanwin. Baik. Huruf hijaiyah jumlahnya 28 di luar alif dan juga di luar lam alif. Ya. Yang ada hamzah nih yang ketemu. Ada nggak nun mati ketemu alif? Nggak ada. Yang ada nun mati ketemu hamzah. Nun mati ketemu lam alif? Nggak ada ya. Baik. Membaca izhar halqi, izhar artinya adalah jelas. Adapun halqi itu tenggorokan. Karena huruf izhar ini huruf yang dari tenggorokan. Nah. Man amana billah. Bisa dibaca panjang seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membaca izhar ini tidak boleh mantul. Sering ada orang mantul gini, mana, amana, atau dia tahan, man amana. Ini dua-duanya salah. Nggak boleh dipantul dan juga nggak boleh min ayyamin ukhar fasalli li rabbika wanhar wallahu ghafurun halim ala ya'lamu man khalaqa yawma idzin khashi'ah. Tidak dibaca yauma idzin khashi'ah. Tidak boleh ditahan ya. An'amta alaihim, tidak boleh dibaca an'amta, nggak boleh mantul. Wallahu sami'un alim min ghillin ikhwana. Nanya berapa harokat? 2 harokat. Namanya mat apa di situ? Mat iwat. Wa rabbun ghafur fama lahu min had ala syafa jurufin har. Ini namanya hukum bacaan izhar. Insyaallah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Yang jelas hurufnya harus dihafal. Nanti semua siswa selain menyetorkan bacaan, nanti kan menyetorkan bacaan ya. Iya. Pagi ini selain menyetorkan bacaan juga menyetorkan definisi izhar dan juga huruf izhar dan juga menyetorkan contoh-contoh izhar. Boleh jadi nanti mentornya atau ustadz dan ustazahnya membuat latihan cari contoh izhar dalam Al-Quran, ditulis di foto nanti dikirim dalam grup WhatsApp-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi materi ini kan ada kaidah ya di bawah itu ya. Nah, kaidah ini wajib dihafal. Apa itu izhar dan juga apa huruf-hurufnya. Untuk bacaannya jelas ya. Tidak boleh apa izhar itu mantul dan nggak boleh ditahan. Ya.
Atau ada salah satu yang bisa baca, Ustaz? Enggak. Ditunjuk atau? Ya Ustaz, tunjuk aja yang ada di contoh ini. Gitu. Ayo, Mbak. Bisa banyak. Dari fasalli li rabbika. Oh, dari man amana billah. Langsung. Tempo harus lambat dan juga suara harus lantang. Man amana billah. Terus Min ayyamin ukhar. ya. Lagi. Fasolli li rabbika wanhar. Linya pendek ya. Perhatikan, linya pendek. Fasolli li rabbika wanhar. Iya, terus Wallahu ghafurun halim. ya, bagus. Cukup ya untuk contoh idhar. Barakallahu fikum. Yang lain siap-siap. Kita coba yang lain, Ustaz. Nanti Ustaz. Oh, Ustaz. Nanti kita masuk ke hukum berikutnya. Dilihat lagi idgham bi gunnah. Silakan dilihat lagi ya, Idgham bi gunnah. Pada berikutnya. Apa itu idgham? Idgham ini memasukkan. Jadi di sini nun matinya dihilangkan. Nunnya dihilangkan. Langsung lompat ke huruf berikutnya. Iya. Itu namanya idgham. Coba lihat contoh ya. Kalau di dalam tulisan ditulis an ya'tiyahumullah, an ya'tiya, an ya'tiya. Tapi itu idhar namanya karena nunnya dibaca jelas. Idgham nunnya dihilangkan menjadi ayyatiya. Jelas ya? Disertai dengan gunnah, bi gunnah. Apa itu gunnah? Ada bunyi yang keluar dari rongga hidung. Bunyi yang keluar dari rongga hidung. Ayyatiyahumullah, ayyatiya. Gunnah apa tadi? Bunyi yang keluar dari rongga hidung. Kenapa ada bunyi yang keluar dari rongga hidung? Karena di sini ada bunyi nun. Ada huruf nun, dan huruf nun itu makhrajnya suaranya keluar dari mulut dan juga dari rongga Hidung. Itu makhraj huruf nun keluar dari dua rongga tersebut. Gitu. Yang kedua harus ditahan dua ketukan. Ayyatiya. Ya. Ayyatiyahumullah liqaumi yu'minun fadhuqu falan nazidakum ada gunnahnya dan ditahan. Hittatun naghfir lakum, hittatun naghfir lakum, gitu ya. Mimma immahin fi amadim mumaddadah, fi amadim mumaddadah, min wara'i hijab mawaddatan wa rahmah, mawaddatan wa rahmah. Huruf idgham bi gunnah ada 4, disingkat dengan yanmu, ya, nun, mim, waw. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, coba lihat di dalam contoh. Kalau nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf nun atau mim, ada tasdidnya enggak? Ada ya?
ketika ketemu dengan huruf ya dan huruf waw ada tasdidnya enggak? Apa maksudnya di sini? Enggak ada kan? Ketika waw dengan ya? Enggak ada ya? Apa maksudnya di sini? Siapa tadi? Ada yang tahu kenapa enggak? Kok ini kan sama-sama idgham, tapi kalau ketemu ya dengan waw enggak ada tasdid. Ya, ayyatiyahumullah itu enggak ada tasdidnya tuh di atas ya. Kemudian miwaroi di atas waw juga tidak ada tasdidnya. Tapi kalau ketemu nun dengan mim ada tasdidnya itu. Mimma immahin hittatun naghfir lakum. Ini diberikan kemudahan oleh Rasam Usmani ini memberikan kemudahan supaya apa? Kalau ketemu nun dengan mim maka gunnahnya masih nyambung. Karena tadi kan nun dengan mim makhrajnya ada gunnah ya. Apa itu gunnah? Keluar bunyi dari rongga mulut dan rongga hidung. Sehingga ketika melafazkan baris yang kedua hittatun fadzuqu falan na-nya itu masih ada gunnahnya. Nazidakum. Na itu kan ada gunnah ya. Kemudian hittatun naghfir lakum ada gunnahnya. Begitu pula pada mim ma itu masih ada gunnahnya. Karena saya ingetin lagi, huruf nun dengan huruf mim mempunyai sifat gunnah. Apa itu gunnah? Bunyi yang keluar dari dua rongga mulut dan rongga hidung. Berbeda dengan ya dan waw. Ya dan waw dia tidak ada sifat gunnah. Sehingga jangan kita baca begini. Ayyatia. Ketika melafazkan ya, gunnahnya masih ngikut. Ya. Benar nggak? Kan itu harus dengung ya. Ketika melafazkan ya, gunnahnya ditinggal. Tia. Boleh paham nggak sampai sini? Boleh paham nggak? Boleh ya. Coba yang paling atas tuh. Ada gunnahnya. Tia. Ketika melafazkan ya biasa, jangan ada gunnahnya, jangan ya. Jangan ada bunyi keluar dari hidung. Tia. Baris keduanya apa? Sampingnya liqaumi ada gunnahnya. Liqaumi yu ketika yu hilang gunnahnya. Paling bawah. Miu ada gunnahnya. Miu wa tidak tanpa gunnah. Miu waro jangan dibaca sama gunnahnya, jangan miu waro. Ada nggak gitu? Miu waro wa-nya tuh masih gunnahnya masih ke bawah. Sampingnya mawaddatau ada gunnahnya. Mawaddatau wa rahmah tanpa gunnah. Jangan dibaca gunnahnya masih ngikut. Mawaddatau wa rahmah. Paham sampai sini ya? Kenapa nun dan mim ada tasdid tapi giliran waw dengan ya nggak ada tasdid? Paham nggak? Alasannya apa? Karena nun dan mim ada sifat gunnah. Gitu Ustaz ya? Siap Ustaz. Ketika ya dengan waw tidak ada sifat gunnah. Maksudnya ketika masuk ke huruf waw dan ya, maka gunnahnya ditinggal. Boleh Ustaz ada yang membaca? Di belakang Ustaz ya. Baris kedua. Dibaca silakan dibaca yang paling atas. Ayya
ya'tiyahumullah. Sekali lagi, ay ada gunahnya. Ay ya'tiya. Ay ya'tiyahumullah. Iya, bagus, alhamdulillah. Tinggal akhirnya ada ya'tiyahumullah. Humullah. Ada huruf H kan di akhir itu? Harus dibaca juga. Sekali lagi, Mbak. Ay ya'tiyahumullah. Humullah. Humullah. Ya, sekali lagi. Ay gunahnya. Ay ya'tiyahumullah. Ay ya'tiyahumullah. Bagus, barakallahu fikum. Sekarang yang huruf waw Ustaz paling bawah. Orang lain. Yang paling bawah ya, huruf waw. Yang paling bawah, ayo Mbak. Yang paling bawah min wara'i hijab. Min wara'i hijab. Wa, baca wa, coba wa saja. Min wara'i hijab. Wara'i, wa, coba wara'i. Wara'i. Min wara'i. Min wara'i hijab. Ya, barakallahu fikum. Ujungnya itu ba itu namanya sifatnya apa? Hijab. Qalqalah. Qalqalah, dibacanya nggak pakai jeda ya, jangan hijab. Langsung aja hijab. Begitu ya. Hijab. Kecuali ada tasydid baru. Boleh sampingnya Ustaz? Satu orang lagi. Sampingnya. Baris ketiga. Bacaan baris ketiga. Ya. Ya, mimma imahin. Mimma immahin. Mahin. Hinnya dipanjangin dikit. 4 harokat. Mimma immahin. Iya, barakallahu fikum. Oke. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya, tolong jawab ya. Pertanyaannya nih, apa itu cara membaca idgham bi gunnah? Silakan Ustaz. Definisi Ada ya definisinya tadi saya sebutkan ada 3. Apa itu idgham dan gunahnya ada 2 tuh tadi definisi. Ya, silakan. Ada 3 yang harus diperhatikan dalam membaca idgham bi gunnah. Boleh Ustaz langsung aja tunjuk siapa? ayo Mbak. Ada 3 Mbak. Pertama apa? Idgham itu sendiri apa? Idgham artinya memasukkan. Iya. Maksudnya memasukkan tuh gimana? Kan ada nun mati ya. Nah, jadi nun matinya tuh nggak dibaca, Bagus. yang dibacanya itu setelah itu huruf Bagus. nun mati. Itu yang pertama bagus. Sekarang yang kedua. Apa itu? Definisi berikutnya. Idgham masih Bigunah, tinggal bigunahnya. apa sih? Bigunah itu dengan gunah. Apa itu gunah? Dengan maksud dengan Dengung itu gimana? Suara yang keluar dari nggak tahu baca. Oh, ini. Bunyinya dari rongga hidup. ya. Dan keluar. ditahan. Ya, bagus. Barakallahu fikum. Suara. Ya, barakallahu fikum. Keren, Ustaz. Ya, 3 tadi harus diperhatikan dalam idgham bi gunnah. Yang pertama adalah harus dimasukkan ke huruf berikutnya, yang kedua yaitu dengan gunnah suara dari rongga hidung, dan yang ketiga harus ditahan 2 harokat.
Selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ya. Hurufnya cuma dua, yaitu lam dan ro. Kalau tadi bi gunnah disertai gunnah, sekarang bila gunnah tanpa gunnah. Jadi hanya memasukkan ke huruf berikutnya saja. Ya. Berarti ditahan nggak bacanya? Nggak ditahan. Ya, Ustaz ya. Milladun hakim. Begitu nggak? Enggak. Ya, dibacanya langsung tanpa ditahan. Milladun hakim. In huwa illa dzikrul lil alamin wa hananan min ladunna wa zakah. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Innahu dhanna an lan yahur. Nafsul li nafsin syai'a ar-ra'ahu istaghna. Yusqawna min rahiqin makhtum. Walakin Rasulullah innallaha ghafurur rahim. Baik, itu tanpa ditahan. Jangan dibaca milladun ya. Itu saja, tanpa, jangan disertai juga dengan gunnah. Kemudian iqlab. Iqlab merubah bunyi nun kepada ba. Ya. Berubah menjadi bukan kepada ba tapi kepada mim ya. Iqlab contohnya qalat man amba'aka hadza. Nunnya berubah menjadi mim disertai dengan dengung, ditahan dua ketukan. Amba'aka hadza. Kenapa disertai dengan dengung lagi? Karena ada nun mati di sini. Tetap kan? Jadi yang disertai dengan dengung itu bukan hanya idgham bi gunnah saja, tapi iqlab juga disertai gunnah, ikhfa juga nanti disertai gunnah. Karena apa? Di situ masih ada sifat dari dari huruf nun. Wujuhun yawma idzin basirah. Ya, baca ya. Mau satu-satu atau bareng-bareng? Oh, gini saja. Saya baca sendiri, kemudian setelah itu diikutin bareng-bareng ya. Mim ba'di ma araka. Maaf. Mim ba'di ma arakum. Ya. Mim ba'di ma arakum. Faja'alnahu sami'an basira. Faja'alnahu sami'an basira. Min ba'dil fariḍah. Hammazim masya'im binamim. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Lamnya jangan dipantul, jangan fil hutamah, jangan ya.
fil hutamah ya. Wa annallaha sami'un basir. Min bainis sulbi wat taraib. Wallahu alimun bidzatis sudur. Bidzatis sudur. Baik. Cara membacanya apa tadi? Merubah nun menjadi mim disertai dengan guna ditahan dua harakat. Itu saja. Boleh Ustaz, ada yang baca? Ada yang mau tunjuk tangan? Oh, yang paling belakang ya. Ya, qalat man anba'aka hadza. Qalat man anba'aka hadza. Silakan. Qalat man amba'aka hadza. Sekali lagi. Qalat man amba'aka hadza. Man amba'aka. Sekali lagi. Man amba'aka. Man amba'aka. Ya. Sempurnakan. Qalat man amba'aka hadza. Ya. Qalat man amba'aka hadza. Iya. Hadza. Hadza berapa harakat? 2. Bukan hadza, hadza, tapi hadza. Suaranya hilang, jangan ditahan. Maksudnya apa? Ketika berhenti jangan di hadza, dihentak, jangan. Tapi suara hilang dengan sendirinya. Hadza, 2 harakat. Ya, barakallahu fikum. Silakan selanjutnya Ustaz. Faja'alnahu sami'an. Boleh sampingnya langsung. Faja'alnahu, baris kedua ya. Faja'alnahu sami'an basira. Ain ya. Sami'an, sami'an, am. Ya. Ain. Faja'alnahu sami'an basira. Iya, bagus, masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Mbak. Kita lanjut ke ikhfa ya. Ikhfa, ada berapa huruf ikhfa? Sisanya ya, ada 15 sisanya. Ada yang hafal? Hafal Ustaz, selain huruf idhar, idgham dan iqlab, itulah huruf ikhfa. Ya. Baik. Ikhfa di sini agak rumit ya menjelaskannya, karena bunyi ikhfa ini tidak seragam. Bunyi ikhfa, bunyi samar pada ikhfa tidak seragam, tapi dia tergantung dengan makhraj huruf berikutnya. Bagaimana? Ingat nggak tadi saya ngomong apa? Tidak seragam. Bunyi ikhfa itu tidak seragam, tapi tergantung dengan makhraj huruf berikutnya. Artinya, kalau nun mati ketemu huruf kaf, bunyinya berbeda dengan nun mati ketemu dengan qaf. Ya. Nun mati ketemu kaf berbeda nanti bunyi ikhfa-nya dengan nun mati ketemu qaf. Karena beda dengan makhrajnya. Atau nun mati ketemu ta
berbeda dengan nun mati ketemu to. Ta dengan to makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Ya berarti tadi ikhfa itu apa namanya, bunyi ikhfanya tidak seragam, tapi tergantung dengan makhraj dan sifat huruf berikutnya. Makhraj dan sifat huruf berikutnya. Kalau di buku ini ada namanya ikhfa apa namanya aqrab, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa awsat. Ya, ikhfa yang dekat, ada ikhfa yang jauh, dan ada ikhfa yang tengah-tengah. Ikhfa yang dekat dia dikategorikan hurufnya yang dekat dengan huruf nun, yaitu huruf ta, da, to, itu yang dekat. Yang ab'ad, yang jauh, itu makhrajnya jauh dari nun, yaitu huruf kaf dengan qaf. Adapun yang tengah-tengah ya sisanya. Namun teman-teman semuanya, untuk mempelajari ikhfa maka harus menguasai makhraj dan sifat huruf terlebih dahulu. Ya. Mari kita baca kepada apa namanya? Contohnya. Pakai gunnah enggak ikhfa ini? Pakai gunnah enggak? Pakai apa enggak? Pakai. Kenapa pakai gunnah? Masih ada nunnya, betul kan? Terus bunyi samarnya berasal dari apa? Bunyi samarnya, bunyi samar atau bunyi ikhfanya itu dari mana? Dari huruf makhraj dan sifat huruf berikutnya setelahnya, gitu ya. Baik, kita mulai. Min tahtihal anhar, min tahtihal anhar. Ya. Min tahtihal khaba man dassaha. Jadi ketika huruf dal di mana makhrajnya? Ujung lidah ke tempat tumbuh gigi atas. Ujung lidah kita ke tempat tumbuh gigi atas. Tahu tempat tumbuh ya, gusiknya ya. Da. Ketika kita da. Ketika da, baru ujung lidah ini masuk ke gusiknya. Jadi ikhfa itu kita udah meletakkan posisi mulut pada apa ya, ancang-ancang ke hurufnya, huruf berikutnya. Kira-kira begitu. Dipahami nggak? Alhamdulillah. Hadza yaumu la yantiqun. Yang beda kan? Beda enggak? Ta dengan to kan makhrajnya sama, cuma beda sifat. Coba yang atas. Min tahtiha. Min tahtiha. Datar ya. Iya. Ketika to yang tiqun. Kayak ada suara yang diarahkan ke langit-langit. Nah, itu namanya sifat huruf to isti'la. Teman-teman bisa kan memasukkan, maksudnya apa? Nyambung ya? Nyambung ya? Coba. Hadza yaumu la yantiqun. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagus. Lanjut ya. Ahwa'a qaumin qad dhallu. Nah, ikhfa'nya jangan ngambang kemana-mana. Ikhfa itu kita sudah ancang-ancang masuk makhraj huruf berikutnya.
Ini kan huruf qaf ya. Qaf. Qaumin qad dhallu. Tadi ada yang qaumin qad ngambang tuh ikhfanya. Kebiasaannya dijadikan eng, Ustaz. Nah, itu dia. Qaumin itu kan eng tuh. Harusnya dia masuk ke makhraj huruf berikutnya. Ancang-ancang ke makhraj huruf berikutnya. Diulang ya. Ahwa qaumin qad dhallu. Ya. Masih ada 3-4 orang tuh. Qaumin masih ada yang begitu. Indonesia biasanya eng, Ustaz. Karena nggak bisa ditulis. Huruf ikhfa itu nggak bisa ditulis kalau di tulisan apa? Al-Quran yang ada Latinnya, semuanya kan? Karena bingung mau nulisnya bagaimana caranya. Lanjut ya. Ulqiya ilayya kitabun karim. Ya. Ini perbedaan kaf dengan qaf. Kalau tadi qad apa? Qaumin qad dhallu. Sekarang huruf kaf. Kitabun karim. Apakah kita baca kitabun karim? Tidak diisti'lakan, tidak diangkat suaranya. Datar aja. Kitabun karim. Karena apa? Sifat huruf qaf dengan kaf berbeda. Sekarang lanjut ya. Faman thaqulat mawazinuh. Ya. Bagus. Fiha 'ainun jariyah. Bagus. Yatiman dza maqrabah. Rabbi anzilni munzala. Rabbi anzilni jangan ang tapi anzilni. Rabbi anzilni munzala. Ya. Bagus. Hijaratan min sijil. Hijaratan min sijil. Jangan diangkat, jangan mil sijil, jangan diangkat gitu. Dia datar. Min sijil, min sijil. Hijaratan min sijil. Ya. Masih ada yang angkat. Jangan mil, jangan gitu. Coba huruf sa. Bunyinya datar atau so atau gitu. Sa datar kan? Sa misijil, misijil. Coba misijil. Misijil, ya. Misijil. Oke, bagus. Sab'an shidada. Sab'an sidada. Ya. Sab'an shidada. Ya. Sab'an Bagus. shidada. Bagus.
sekarang huruf shad ini. Huruf sin, shin, sekarang shad. Huruf shad punya sifat namanya isti'la. Kalau tadi kan sin ya, sin itu kita suruh datar. Misijil. Shad nanti kita angkat nih. Fa idza faraghta fansab. Terasa enggak naiknya? Fansab. Terasa ya? Fa idza faraghta fansab. Ya. Ya, untuk huruf ghain enggak boleh mantul ya. Faraghta. Jangan faragta, jangan mantul. Sekali lagi. Fa idza faraghta fansab. Ya. Bagus, barakallahu fikum. Ketemu sin lagi nih, datar lagi. Sin dengan dod. Ini dalam satu ayat kita akan melihat bunyi ikhfa yang bunyinya beda. Yang pertama huruf sin datar, yang kedua huruf dod naik. Min sijilin mawdud. Beda enggak? Min sijilin mawdud. Ya. Yang membaca sin masih ada yang ini ya, masih ada yang angkat ya. Datar aja. Misijili. Coba ulang misijili mamdud. 1, 2, 3. Ya. Nanti dicek satu-satu ya. Ini siapa sih yang ngubah suara ini? Baik, yang terakhir illa mira'an zahira. Bagus. Awin jami'a. Baik, Ustaz, kita cek. Ustaz. Oh ya. yang depan ya. Ya boleh, Ustaz. Huruf ta, minta tahtiha. Min tahtihal anhar. Masya Allah, bagus. Barakallahu fikum. Terus huruf lanjut yang lain Ustaz. Huruf qaf. Oh, huruf ta. Hadza yaumu. Hadza yaumu la yantiqun. Silakan selanjutnya yang lain. Hadza yaumu la yantiqun. Bagus, barakallahu fikum. Ada yang satu huruf ini yaumu. Hadza yaumu la yaumu. Lagi diulangin. Hadza yaumu la yantiqun. Bagus, alhamdulillah, ikhwanya udah mantap. Lanjut Ustaz, sekarang huruf qaf ya. Ahwa qaumin. Ahwa qaumin qad. Mana yang baca? Ahwa qaumin qad dallu. Qad dallu, bukan qad dallu, qad dallu. Ahwa qaumin qad dallu. Agak naik, qaumin qad dallu, silakan. Ahwa qaumin qad dallu. Alhamdulillah, bagus. Satu lagi Ustaz.
huruf dot kayaknya yang susah nih. Min sijil mangdud. Mangdud. Ya. Bawa Al-Qur'an enggak semuanya? Bawa. Bawa ya. Baik. Yang paling bawah itu min sijil mangdud. Min sijilin mangdud. Min sijili ya bilangin. Min sijilin mangdud. Sijil min sijilin mangdud. iya. Ujungnya ada kol-kolah ya. Mangdud. Min sijilin mangdud. Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sekarang ada waktu 5 menit kita tahsin surat Al-Muluk. Dibuka Kemarin- surah Al-Muluknya. Qurannya surah Mbak yang enggak Quran. Ya. Ustadz boleh pilih Ustadz yang baca. Tafadhol Ustadz. Ayo Mbak. Betul. Dari ayat 7 ya. Idza ulqu fiha. Fadal. Dari ayat 7. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hifur. Tarik napas pelan-pelan. Biar nggak terburu-buru, coba diulangin lagi dengan nada yang lambat, agak lambat. Perhatikan panjang pendeknya. Ulqu fiha sami'u laha syahiq wa hiya tafur. Coba pas ulkunya diperhatikan tulisan itu. Ulku, ulku. Ada alamatus sifar di situ. Alamatus sifarnya pada waw atau pada alif? Bulat, tanda bulatnya. Tanda bulatnya pada alif atau waw? Alif atau waw? Ada alif. Artinya wawunya tetap dibaca, matnya tetap dibaca. Diulangin, Mbak. Silakan. Idza ulqu fiha. Ulqu fiha, 2 harokat ya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Syahiqaw wa hiya tafur. Syahiqaw. Jangan Syahiqaw hiya tafur. Bagus. Lanjut takadu. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Diulangin, Mbak. Panjang pendeknya diperhatikan ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Lamnya mantul apa enggak? Enggak boleh mantul. Diulangin. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Lamnya masih mantul. Minal ghaib, minal ghaib. Enggak boleh mantul lamnya.
takadu tamayyadu minal ghaidh. Malah semakin mantep pantulannya. Jangan dipantulin, malah dipantulin beneran. Minal ghaidh, jangan mantul lamnya. Ya gitu. Minal ghaidh. Kemudian tamayyazu di sini ada ya tasydid ya. Cara membaca ya tasydid apa? Tamayyazu. Begitu atau tamayyazu? Ditahan enggak? Tamayyazu. Ditahan ya? Kenapa ditahan 2 harokat? Enggak. Kan iya, tapi ditahan nggak boleh. Tamayyazu itu kan nggak ditahan tuh, cuma dikasih penegasan atau agak ditekan. Tamayyazu. Tapi kalau ditahan, tamayyazu, idgham bi gunnah, ya. Jadi nggak boleh ditahan. Tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum ghazanatuha alam ya'tikum nadhir. Iya. Tadi berhenti pada tempat yang kurang tepat ya. Kalau berhenti balik lagi. Khazanatuha. Baik, saya bacakan dari ayat 7 sampai ayat 8 ya. Kemudian nanti diikuti sama teman-teman. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya. Ya, jadi bukan ulqu fiha, 2 harokat. Baik, ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Ya. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita jumpa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair kepada Ustadz Muhammad Ramadan Habib yang telah memberikan kita pelatihan sedikit. Ini berlanjut Ustadz ya, insyaallah. Diingat-ingat materinya sambil dicatat nanti di kamar atau di asrama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah ini bisa istirahat ya. Kita tutup kali ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.